Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an wa mawal. Yang saya hormati sahibul majlis, yang punya acara kita ini adalah PPI Jepang. Adapun sahabat-sahabat yang lain yang menyaksikan ini juga ikut dapat pahalanya. Tapi penyelenggaranya tentu pahalanya lebih banyak. Penceramahnya lebih banyak lagi. Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa tema kita, Ustaz? Baik Ustaz, tema kita kali ini adalah selalu bersyukur hadapi era new normal. Selalu bersyukur menghadapi era New normal. new normal. Ya. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu menakjubkan segala perilakunya. In asabat husarra, kalau dia dapat nikmat, dapat sehat, dapat senang, dapat kaya, dapat jabatan, syakar. Dia bersyukur. Khairul lahu, itu baik baginya. In asabat hudarra, kalau dia dapat sakit, dapat sulit, dapat susah, sabar, dia bersabar. Khairul lahu, juga itu juga baik baginya. Makanya orang beriman itu ajaban, ajib, menakjubkan. Sebaliknya orang kafir, kalau dia dapat nikmat, dia jadi kufur, angkuh, sombong. Kalau dia dapat sakit, dia stres, cepat mati. Matinya su'ul khatimah. Oleh sebab itu, makanya dikatakan innallaha ma'as sabirin. Allah selalu bersama dengan orang yang sabar. Apakah kalau beriman merubah hidup seseorang? Hidup tidak berubah. Tetap sakit, tetap mati, tetap depresi, tetap susah, tetap melarat, tetap demam, tetap kehilangan, tetap kebakaran. Itu sudah bunga-bunga hidup. Lalu yang membuat orang beriman itu, kalau dia sudah beriman, jadi apa? Dia melihat ujian itu sebagai pertama, menghapus dosa. Mungkin dosa saya banyak. Yang kedua, mengangkat derajat. Mungkin derajat saya rendah, dengan adanya ini Allah angkat derajat saya. Jadi Islam ini membuat mindset cara pandang orang berubah. Makanya banyak orang yang stres, depresi sebab COVID-19 ini bukan karena penyakitnya, tapi karena psikologisnya. Karena ketakutan yang berlebihan, tidak boleh keluar rumah nggak ketemu orang, biasanya kongko-kongko di warung kopi nongkrong, tiba-tiba sunyi, sepi, sendiri, stres, depresi, imun turun, kena, mati. Orang beriman tidak begitu. Dia selalu menjalani hidup ini, dia tidak pernah kesepian. Karena dia bersama dengan Allah. Orang yang bersama dengan Allah hatinya ramai. Orang yang bersama dengan Allah hatinya tidak takut. Orang yang bersama dengan Allah dia tidak cemas. Makanya ketika Abu Bakar ketakutan, apa kata Nabi? Ma dhannuka bisnaini fallahu salisuhuma. Abu Bakar waktu di Jabal Sur, waktu mau hijrah itu kan ketakutan. Ma dhannuka bisnaini, kalau kau sangka kita berdua di sini, kau salah Abu Bakar. Wallahu salisuhuma, Allah yang ketiga. Aku, engkau, Allah. Begitu juga Ashabul Kahfi. Kalau kalian di situ ada berlima, maka sesungguhnya bertujuh. 6 anjing Ashabul Kahfi, yang ketujuh adalah Allah. Selalu bersama. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kamu berada, Allah bersama kamu. Makanya warga Indonesia yang ada di Jepang tidak pernah cemas, tidak pernah takut, tidak pernah ngeri. Kenapa? Bumi yang dipijak, bumi Allah. Yang dihadapi hamba Allah, makhluk ciptaan Allah. Itu kalau orang nggak kuat tauhidnya, ketakutan di Jepang. Takut yakuza, takut samurai, takut ninja, takut macam-macam. Tapi kenapa tidak ada ketakutan dalam dirinya? Karena dia selalu bersama dengan Allah. Dia langkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
Ada 5 poin yang ingin saya sampaikan pada menghadapi new normal ini. Yang pertama, selalu bersama dengan Allah. Jadi sesungguhnya ketika kita sedang sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, merasakan kedekatan kebersamaan dengan Allah. Tapi sebentar aja, takbiratul ihram sampai salam. Habis salam lupa lagi puasa. Puasa Senin, puasa Kamis, puasa Ayyamul Bait, merasakan kedekatan dengan Allah. Zikir, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, astaghfirullah, merasakan kedekatan kebersamaan, ma'iyatullah, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kita memang dididik untuk hidup tidak normal itu dari dulu. Baru sekarang saja orang tahu itu. Kita dari dulu sudah diajarkan. 14 abad yang lalu Nabi kita sudah cerita itu. Kalau terjadi idza sami'tum bihi fi baladin. Kalau kamu dengar ada wabah pandemik di satu negeri, la taqdimu ilaihim, jangan datang ke negeri itu. Ada pandemi di Amerika, jangan ke Amerika. Ada pandemi di Korea, jangan ke Korea. Wa idza waqa'tum bihi, kalau kamu berada di negeri itu, kamu sedang berada di negeri itu seminar, tiba-tiba terjadi wabah di sana, la takhruju firaram min, jangan keluar dari negeri itu. Inilah yang disebut sebagai social distancing, physical distancing, PSBB, lockdown. Baru sekarang orang tahu. Tapi Nabi kita sudah cerita 14 abad yang lalu. Cerita tentang di mana-mana sekarang hand sanitizer, cuci tangan. Kita cuci tangan. Jadi kalau ada orang Islam diajari cuci tangan, Pak, sering-sering cuci tangan ya. Mungkin dalam hatinya kau aja yang baru tahu cuci tangan. Aku begitu lahir udah cuci tangan. Kami bukan cuma cuci tangan, cuci kemaluan, cuci muka, cuci kaki, baru tidur. Wuduk dulu, sebelum tidur wuduk dulu. Kumur-kumur, gosok gigi, cuci muka, cuci tangan, usap kepala, telinga, kaki. Enggak sah sholat kalau tidak istinja. Pertama kali yang diajarkan di masjid, di pondok pesantren adalah cebok. Gimana cara Kaki yang sebelah kiri jinjit. Gimana cara cebok? Ujung jari kelingking masuk sedikit supaya bersih. Buang air kecilnya batu, biar keluar menetes. Sedetail itu kita diajarkan. Apalah lagi cuci tangan. Makanya aneh bin ajaib. Kalau orang masuk ke masjid nggak boleh, masuk ke mall boleh. Emangnya ada orang masuk ke mall itu suci bersih? Oleh sebab itu maka Islam sudah mengajarkan itu semua. Islam bukan cuma mengajarkan kita hubungan dengan Tuhan, menenangkan hati, sebutlah nama Tuhan. Tidak. Kita diajarkan tentang kebersihan ini. Asfaraka, kukumu. Inna syaitana yaqudu ma tala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Man akala basalan, siapa yang makan bawang putih, bawang merah, falyatazil masjidana. Jangan dekat-dekat masjid. Yang makan bawang putih, bawang merah, pergi sana. Innal malaikata tata'azza, malaikat tersakiti mencium bau busuk. Cuci tangan kecil, sepele, remeh-temeh. Kecil-kecil, hal yang kecil sudah dibahas dalam Islam. Jadi dengan adanya wabah Covid ini, justru kita semakin mengetahui kehebatan agama kita. Nanti kalau kita ngomong kehebatan Islam, orang akan ngomong, apa itu? Itu kan cuman apologi membela agama sendiri. Oh, fakta, data yang sekarang sedang kita alami ini semua sudah ada dalam hadis-hadis Nabi, petunjuk. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu-malu kucing nggak mau ngikut akidah Muhammad SAW, nggak mau menyembah Allah, ya nggak apa-apa. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, cuci tangannya ikut kan? Mau nggak mau, suka nggak suka, social distancingnya ikut kan? Tutup kota, tutup negeri, nggak boleh datang, nggak boleh masuk, orang tetap ikut. Dalam hati sebetulnya, berarti yang ngajari Muhammad SAW buta huruf, tinggal di gurun pasir, nggak tahu apa-apa. Dari mana dia tahu pengetahuan ini?
kalau bukan dari Allah. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di atas muka bumi. Bahkan adanya wabah COVID-19 ini pun makin nampak jelas kehebatan agama Islam. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai nyata di mata mereka bahwa Islam ini benar, hak, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sombong, yang tak mau menerima tauhid, dengan mengikuti social distancing penjelasan para pakar, dibandingkannya dengan hadis Nabi, oh ternyata ada kebenaran di sana. 3. Hebatnya Islam. Ada amalan-amalan itu semuanya harga mati. Gak bisa puasa. Faman kana minkum maridun, siapa yang sakit aw ala safarin atau musafir fa iddatun min ayamin ukhra. Ganti di hari yang lain. Saya nggak bisa puasa Pak Ustaz. Nggak bisa puasa sekarang, nggak bisa. Ganti di Syawal. Di Syawal nggak bisa juga, di Zulqa'dah. Zulqa'dah nggak bisa juga, Zulhijjah. Zulhijjah nggak bisa juga, bayar fidyah. Saya bayar fidyah pun nggak sanggup. Kenapa? Karena saya fakir miskin. Nerima zakat. Nerima nggak sanggup juga, enggak, mati aja lah. Sampai sedetil-detil sekecil itu ada. Pembunuhan, an-nafsu bin nafsi. Siapa yang membunuh dihukum pancung, mati. Tapi hukum pancung bisa turun drastis ke bawah. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Kalau keluarga korban memaafkan, maka dia enggak jadi dihukum pancung, cukup bayar diat. Bayar diat itu berapa Pak Ustadz? Bayar tebusan. Kalau sekarang berapa? 1000 dinar. 1 dinar uang logam keping emas 4,25 gram, lebih kurang 3 juta kali 1000, 3 miliar. Tebus 3 miliar, bebas. Jadi nggak ada harga mati. Nah, dengan new normal ini, kita kan diajarkan salaman Pak Ustadz. Ya, sekarang nggak bisa salaman, oke. Nggak bisa salaman bukan berarti kita jadi murtad, jadi haram. Ini bukan wajib, ini bukan rukun, ini bukan syarat, ini bukan sunnah, ini bukan syarat, ini sunat anjuran. Dilaksanakan baik. Nggak bisa, ya nggak apa-apa. Nggak bisa sholat di masjid, sholat di rumah. Nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Nggak bisa kena air, tayamum. Tayamum nggak bisa, nggak ada orang nggak bisa tayamum, pasti bisa. Nggak bisa tayamum sampai siku, pakai mazhab Maliki, tayamumnya sampai pergelangan tangan saja. Muka, pergelangan tangan, sholat. Nggak bisa duduk di kursi, miring ngarap ke arah kiblat. Nggak bisa juga telentang pakai isyarat mata. Islam tidak pernah memberikan ada tawar menawar. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Yassiru, beri kemudahan. La tu'assiru, jangan kau persulit. Basyiru, berikan kabar gembira. La tunaffiru, jangan buat orang lari dari Islam. Oleh sebab itu, new normal memberikan kita solusi, menunjukkan bahwa Islam punya alternatif. Plan B ada, nggak bisa plan A, plan B. Bukan satu jalan kebaikan. Yang keempat, new normal COVID-19 menunjukkan pada kita ketidakberdayaan manusia. Amerika adidaya, tumbang. Eropa, Itali, tumbang. Korea, tumbang. Saya tak sebut Jepang karena sedang berhadapan dengan orang PPI Jepang. Jadi saya sebut Jepang, dia tersinggung sakit hati. Mana sekarang? Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menyebutkan perumpamaan makhluk sebesar nyamuk. Fama fawqaha, atau lebih kecil lagi daripada nyamuk. Dulu ketika membaca ayat ini, apa sih maksud Allah? Nggak malu menciptakan nyamuk dan yang lebih kecil dari nyamuk? Ternyata dulu orang Arab musyrik jahiliyah, apa itu Tuhan menciptakan nyamuk? Kayak nggak ada kerjaan aja. Ternyata ada makhluk yang lebih kecil dari nyamuk. Apa dia? Ya ini, COVID-19 lebih kecil dari nyamuk. Tapi serangannya luar biasa. Nyamuk hanya buat malaria saja. Nyamuk hanya buat orang gatal sakit kulit saja. Nyamuk hanya buat orang demam berdarah saja. Tapi ini serangannya luar biasa. Lebih dari halus, lebih kecil dari nyamuk.
lebih gawat daripada nyamuk. Allah seakan-akan ingin mengatakan, yang menyerang kamu bukan burung tayron ababil, yang menyerang kamu bukan gempa bumi tsunami, yang menyerang kamu makhluk yang dulu kamu ejek-ejek, lebih kecil daripada itu, tapi aku punya kuasa. Mana orang ateis yang sombong angkuh, yang katanya mana itu Tuhan? Tuhan belum menampakkan dirinya, baru menunjukkan ciptaannya yang gak kelihatan aja manusia ada potong-panting. Menunjukkan ketidakberdayaan kita. Makanya kalau sudah COVID-19 orang gak juga bertobat, na'udzubillah. Terakhir poin yang kelima, bahwa dengan adanya ini justru makin nampak militansi keislaman seseorang. Ada sebagian orang mengatakan, ya udahlah nggak bisa ngaji, tidur-tidur aja, karaoke, dengar-dengar musik, nyanyi-nyanyi, makan-makan. Tapi buktinya PPI Jepang bisa buat pengajian virtual melalui aplikasi Zoom, lancar suaranya, macet-macet dikit, mudah-mudahan Allah mengampuni. Jihadnya luar biasa. Bahkan saya banyak ketemu tokoh-tokoh itu justru karena ini. Kalau nggak ada ini, tablik akbar di sana, tablik akbar di sana, pengajian di sana. Akhirnya bertahun-tahun dengan sahabat-sahabat itu nggak pernah ketemuan. Begitu muncul aplikasi Zoom, maka kita bisa bertemu beberapa bulan ini, bertemu dengan fulan, dialog dengan fulan. Dialog kita lebih bergizi, berkualitas, baca kitab tiap malam. Sudah khatam kemarin Ar-Risalah Al-Qusairiyah. 53 stasiun menuju Tuhan. Sekarang kita lanjutkan lagi Al-Fathul Mubin Bisyarhil Arba'in. Sudah masuk hadis yang keempat. Artinya apa? Orang beriman tidak pernah stres, orang beriman tidak pernah mati langka, orang beriman tidak pernah mati kutu, orang beriman selalu diberikan Allah jalan. Walaupun COVID-19 memang pergerakan kita berkurang, langkah kaki kita mungkin tersekat, tapi sampai mati langkah tidak. Selalu ada solusi. Wa may yattaqillaha, siapa yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, diberikan Allah solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, diberikan Allah jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan memperhitungkan nasibnya. Innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah menyampaikan segala niat baiknya, Allah sudah memberikan kadar ukuran terhadap segala sesuatu. Mudah-mudahan 5 poin pengantar dialog kita petang ini dapat mempererat ukhuwah silaturahim bersama PPI Jepang dan sahabat-sahabat yang mengikuti program ini. Saya kira demikian, akhi. Selanjutnya saya serahkan ke moderator untuk memimpin dialog kita petang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz atas pemaparannya. Sedikit meluruskan Ustadz bahwa kegiatan kajian pada sore hari ini itu diselenggarakan oleh BKM Masjid Darussalam Nisio bekerjasama dengan keluarga Muslim Indonesia yang ada di Gifu, bukan PPI Jepang, tapi kami juga PPI Jepang sebenarnya secara pribadi. Baik. Oh, berarti tim salah tulis, ditulis di dinding PPI Jepang. Mohon maaf. Baik, gak apa-apa. Karena kami juga belajar di Jepang juga PPI Jepang. Baik Ustadz, dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk Ustadz, akan mohon izin untuk membacakan beberapa yang sudah masuk. Ini ada pertanyaan dari mahasiswa seperti Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, semoga sehat selalu. Amin. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya, bagaimana caranya kita mahasiswa agar menjadi semakin lebih giat dan semangat belajar di masa pandemi seperti ini? Karena kita belajarnya di rumah, tidak datang langsung ke kampus sehingga belajarnya menjadi kurang maksimal dirasa. Mohon motivasinya juga Ustadz di era new normal ini, mohon bimbingannya. Terima kasih. Tafadhol Ustadz. Jadi kalau mahasiswa menanya ke saya bagaimana semangat, saya ini sekarang sudah berumur 43 tahun. Hari ini sampai hari ini masih semangat. Tadi siang streaming dengan melepas adik-adik alumni Insan Tama. Judul kajiannya 20 wasiat. 1 jam ngomong. Kemudian sekarang dengan sahabat-sahabat di Jepang. Kemudian nanti
membaca kitab Al-Fathul Mubin. Setelah itu tanya jawab. Sama, ngomongnya nggak di depan orang, ngomongnya di depan laptop aja. Jadi kalau adik-adik mahasiswa bilang nggak semangat, padahal anak-anak muda semua, apalagi tinggal di Jepang, masyarakatnya disiplin, masyarakatnya bersemangat. Oleh sebab itu, semangat itu sesungguhnya dibangkitkan oleh motivasi dari dalam. Apa motivasi di dalam? Motivasinya adalah jihad. Tapi bukan jihad membunuh, memancung kepala orang. Jihadnya adalah jihad menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Tapi kami di Jepang kan nggak belajar tafsir Pak Ustadz, bukan belajar hadis, bukan belajar fikih. Apakah ini jihad juga? Salah satu penyebab kemunduran umat Islam adalah dikotomi membenturkan antara ilmu agama dengan ilmu penopang agama. Jadi adik-adik yang sekarang sedang belajar arsitektur, belajar tentang ilmu perikanan, kenapa Ustadz nyebut Jepang tiba-tiba ingat ikan? Karena beberapa doktor dari Jepang, orang Riau ini di bidang ikan. Doktor ikan, profesor ikan. Nah, oleh sebab itu maka sahabat saya pula dari Fakultas Sains Teknologi, sama-sama lulus UIN dulu, beliau dapat S3 ke Jepang, itu bagian teknologi. Jadi itu semua adalah ilmu penopang ilmu syar'i. Apa yang Ustaz maksud dengan penopang ilmu syar'i? Materi yang saya sampaikan ini tafsir, hadis, fikih, tapi nggak akan sampai ke Jepang kalau tidak ditopang oleh ilmu syar'i. Tidak akan ditopang oleh ilmu penopang ilmu syar'i. Mana dia penopang? Ya ini aplikasi Zoom, ya ini YouTube. Ini kan ada ilmunya. Oleh sebab itu kawan-kawan sahabat di sana pahami bahwa saya di sini adalah jihad fisabilillah. Orang jihad itu semangat. Mana ada orang jihad letoy loyo lunglai lemas. Kalaulah jihadnya loyo, nggak merdeka kita. Belanda tetap bertahan. Oleh sebab itu maka bangkitkan semangat. Bahwa saya sedang menuntut ilmu, tapi bukan dunia oriented. Memang betul. Belajar S1, S2, S3, dapat ijazah, pulang ikut CPNS, jadi dosen, jadi pengusaha. Itu hanya jalan saja. Target yang mau dicapai adalah akhirat. Yang punya ilmu bidang keahlian sains teknologi supaya menyebarkan dakwah ke seluruh umat manusia. Yang punya ilmu bidang sosial bagaimana supaya bermanfaat untuk manusia. Itu yang mesti ditanamkan dalam hati. Semangat bahwa ini adalah ibadah. Ibadah itu kan sholat, baca Quran, zikir, itu ibadah mahdah, pure, murni ibadah. Tapi ada perbuatan-perbuatan yang kelihatannya tidak ibadah tapi bernilai ibadah. Termasuk adik-adik, sahabat-sahabat PPI yang sedang menuntut ilmu di Jepang, maka itu juga insya Allah bernilai ibadah. Dengan syarat niat baik, innamal a'malu bin niat. Segala amal itu dengan niat. Maka fokus. Yang sedang buat penelitian, lanjutkan. Yang sedang menulis tesis disertasi, teruskan. Yang selesai S2, lanjut S3. Karena nggak bisa pulang juga kan, lanjutkan aja terus. Sampai selesai pulang, bermanfaat ilmunya untuk agama, nusa dan bangsa. La ta'jaz, jangan merasa lemah. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah untuk sesuatu yang bermanfaat. Khairun nas, manusia yang paling baik, anfa'uhum nas, yang bermanfaat buat orang banyak. Ilmu saya sedikit, manfaatnya tidak terlalu banyak dinikmati orang. Tapi ilmu sahabat-sahabat, adik-adik saya yang ada di PPI Jepang, insya Allah ilmunya bermanfaat untuk orang banyak. Saya kira demikian. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga mencerahkan ya buat yang tadi sudah bertanya. Baik Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan lillahi ta'ala dalam setiap amal dan ibadah kita Ustaz? Ada ibadah, ada amal. Surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah,
hendaklah dia beramal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan syirik dalam ibadah. Saya bahas dua-dua. Apa maksudnya ibadah karena Allah? Contoh solat karena Allah. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bukan karena ingin dilihat mertua. Bukan karena khawatir dicatat tetangga. Bukan karena takut nanti jenazahnya enggak diurus oleh Badan Serikat Kemalangan. Bukan karena takut nanti diabsen oleh pengurus masjid. Bukan karena, tapi karena lillahi ta'ala. Jangan sampai bercampur dalam hati itu macam-macam. Air yang tidak bercampur dengan kopi, tidak bercampur dengan teh, tidak bercampur dengan soda disebut al-ma'ul khalis. Air yang ikhlas. Begitu juga dengan ibadah kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Puasanya juga begitu. Jangan dicampur niatnya dengan yang lain. Saya puasa besok hari karena Allah Ta'ala sekaligus diet lillahi ta'ala. Oh, enggak bisa. Bahwa dengan berpuasa dapat dietnya bonus. Bahwa dengan sholat tulangnya sehat, sehatnya bonus. Bahwa dengan umrah rezekinya berkah, berkahnya bonus. Tapi utamanya adalah lillahi ta'ala. Ini terkait dengan ibadah. Selanjutnya dengan amal. Amal misalnya aktivitas. Nah, ini yang agak penjelasannya rumit. Semua orang pergi ke Jepang yang kuliah S1, S2 nulis tesis, S3 nulis PhD disertasi, kan ngurus ijazah. Kalau memang lillah, ngapain ngurus ijazah? Kan begitu biasanya orang. Saya ini nuntut ilmu ini lillah ini. Terus ente ngapain ngurus ijazah? Setelah dapat ilmu ya pulang aja. Pas ditanya sama kampus, nggak ngurus ijazah, lillah. Sama seperti antara cinta dengan wajah. Jadi ketika anak muda jatuh cinta dengan perempuan, sebelum nikah dilihatnya dulu wajahnya. Yang menyuruh melihat wajah waktu ta'aruf itu Nabi. Lihat wajahnya supaya kamu semakin tertarik untuk menikah. Lalu kemudian ketika dilihat wajahnya, dia pun tertarik untuk menikah. Melihat wajah itu ijazah. Cinta yang tulus itu lillah. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak perlu kita urus ijazah, yang penting lillah saja, dia tidak mengerti. Maka sesungguhnya ijazah itu juga perlu diurus, karena tinggal di negara kalau kita mau ikut jadi dosen, ada sertifikasi, ada fit and proper test. Mereka nggak ngerti apa isi kepala kita. Maka untuk mengetahui isi kepala kita, maka dia mau minta mana bukti kamu sudah tamat dari Jepang. Itu kita urus, tapi dia bukan akhir. Wajah perempuan itu bukan akhirnya. Begitu juga dengan menuntut ilmu ini, last destinasinya itu bukan ijazahnya itu hanya jalan saja. Tujuan akhirnya adalah mencari ridha Allah SWT. Setelah bekerja, dapat gaji, terus what next? Apa lagi? Dapat kerja, dapat gaji, nikah, punya anak, punya rumah, punya mobil. Habis, hidup nggak punya misi. Tapi kalau hidupnya punya misi, bagaimana bermanfaat buat orang banyak, memperjuangkan agama. Oleh sebab itu beda antara orang yang lillah dengan nggak lillah. Kalau nggak lillah ya mutar-mutar di situ aja. Kalau hidupmu nggak ada misi, apa beda dengan binatang dalam kebun binatang? Makan, minum, mutar, mati, selesai. Oleh sebab itu hidup ini mesti ada misinya. Itu perbedaan orang beramal lillah dengan tidak lillah, baik dalam ibadah maupun aktivitas sehari-hari. Dipahami dengan baik. Demikian akhi. Baik, jazakallah khairan Ustadz atas pencerahannya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, ada pertanyaan dari mahasiswa Indonesia yang saat ini sedang studi di Iran, mau bertanya tentang bagaimana peran penting pemuka agama, terutama ahli agama di dalam pandemi seperti ini Ustadz. Tafadhol Ustadz. Tokoh agama itu bisa jadi dokter. Kenapa begitu? Karena zaman dulu, zaman Wali Songo, zaman kiai-kiai klasik,
Jamaah kalau kepalanya sakit, dia lebih percaya minta doa sama kiai daripada pergi ke puskesmas. Kalau ada orang istrinya, anaknya nggak lahir-lahir, dia lebih percaya minta doa sama kiai daripada dibawa operasi sesar. Jadi ulama itu tugasnya hampir segala aspek kehidupan. Semua. Makanya menjadi ulama, menjadi kiai, menjadi tuan guru itu nggak ada jamnya. Kadang datang orang tengah malam, yang satu datang mau apa? Anak saya mau akikah. Yang satu datang apa? Mau walimah nikah. Yang satu lagi datang mau apa? Mau takziah mati meninggal. Gak ada jamnya, gak ada SK-nya. Lillah semua. Allah yang ngatur, Allah yang ngangkat, Allah yang gaji, Allah yang ngasih SK, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Oleh sebab itu peran tokoh agama itu jangan dikebiri, jangan disunat, jangan dipotong. Tokoh agama itu punya peran yang luar biasa dalam segala aspek. Lawang anaknya sakit aja minta doa sama tokoh agama. Mau memilihkan calon wali kotanya nanya sama tokoh agama. Mau jadi berangkat atau enggak minta doa sama tokoh agama. Mau buka toko jadi apa enggak didoakan, diruqyah minta agama. Mimpi macam-macam malamnya, paginya langsung nanya tokoh agama. Apa arti mimpi saya tadi malam? Pak Kiai tadi malam saya nemu ular. Gimana nih Pak Kiai? Kata Pak Kiai nampaknya kamu mau kawin lagi. Istrinya pucat ketakutan. Segala aspek kehidupannya nanya tokoh agama. Oleh sebab itu maka wabah pandemi corona ini tokoh agama itu amat sangat besar pengaruhnya. Kalau sampai tokoh agamanya nggak ngerti, lalu dia mengatakan di masjid, jangan takut sama COVID-19, takutlah kepada Allah. Oh itu orang bisa sakit satu kampung, bisa kena semua. Oleh sebab itu tokoh agama itu mesti cerdas. Di dalam kepalanya kalau nggak tahu ya nanya orang. Saya nanya dulu ke kawan-kawan saya di Maroko. Gimana di Maroko kalian sholat apa enggak? Enggak bang, kata adik kelas saya. Saya tanya lagi di Sudan, gimana? Sudan juga lockdown. Saya tanya sahabat-sahabat di Mesir gimana? Di Mesir juga kan. Baru saya berani ngomong. Bukan ngikut perasaan, bukan ngikut rasa-rasanya. Oleh sebab itu tokoh agama bagi masyarakat Indonesia, tokoh sentral, segala aspek kehidupan diputuskan oleh tokoh agama, maka dia mesti punya ilmu yang memadai. Kalau tidak berilmu, tanya pada orang berilmu, sehingga tidak dhalla wa adalla, sesat dan menyesatkan. Saya kira demikian. Baik Ustadz, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan tapi tidak sesuai dengan tema, nggak apa-apa ya Ustadz ya? Ya. Baik, untuk pertanyaan pertama Ustadz yang agak di luar tema juga. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya tentang rasa was-was Ustadz, tentang apakah gaji yang saya dapatkan selama ini halal atau tidak, mengingat di masa yang lalu ketika mendaftar pekerjaan itu pernah mengubah data begitu Ustadz, untuk dapat masuk kerja di sini. Jadi ini jadi pikiran yang terngiang-ngiang gitu Ustadz, apakah dengan kita dulu di awal tidak jujur begitu, jadinya untuk gaji yang didapat selama ini termasuknya halal apa tidak begitu Ustadz? Tafadhol Ustadz, mohon pencerahan. Kerja setan itu dua. Pertama, merasa berpahala padahal tidak beramal. Yang kedua, merasa bersalah padahal enggak salah. Nah, itu termasuk SOS, standar operasional setan. Merasa bersalah, merasa sudah beramal padahal enggak beramal. Saya selalu dikatakan orang gitu, Ustaz nampaknya lemas ya, pasti banyak puasa sunat. Padahal saya makan terus. Cuman saya kurus disangkanya banyak puasa. Lalu kemudian saya pun merasa amalku banyak. Itu kerja setan. Yang kedua, merasa salah padahal enggak salah. Merasa bersalah padahal enggak salah. Musim pandemi, kebetulan daerah itu zona merah, zona hitam. Enggak ke masjid, merasa berdosa. Itu setan punya kerja. Kau berdosa, kau berdosa, kau berdosa. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan membisikkan kekurangan, kegalauan, kekacauan, menyuruh kamu buat salah. Kalau sudah yakin tidak salah, kuatkan hati saya tidak salah, perbanyak ibadah, hilangkan was-was dengan zikir. Tapi kalau memang sudah salah fatal, merubah ijazah, pakai ijazah palsu, salah, jangan cari pembenaran, keluar dari situ, cari rezeki yang halal.
Saya tidak mau mengungkit masalah detailnya gimana, saya tidak mau mencari tahu aib orang. Saya hanya ingin beri gambaran. Kalau salahnya fatal, membuat ijazah palsu, menulis skripsi dituliskan orang lain, tak ada pikiran dia, nol, kosong, blank, menipu, menyogok, keluarlah. Hidup ini sementara, gajinya haram, duitnya haram, SPPD-nya haram, tunjangannya haram, pensiunnya haram, makan haram, hidup singkat, makan haram. Jadi neraka jahanam akan menyantapnya. Tapi kalau kekeliruan, kesilapan yang masih termaafkan, kekeliruan sedikit, maka bertaubat kepada Allah, lanjutkan pekerjaannya, tetap bersedekah, berinfak, berwakaf, berzakat, Allah mengampuni. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa syirik yang tak diampuni, adapun dosa selain itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan merasa berdosa kalau memang bukan dosa. Kuatkan hati dengan memperbanyak ibadah. Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak beribadah. Kalau kau banyak beribadah, Allah berikan kau dua. At'amahum min ju'. Kalau kau lapar, Allah kasih kau makan. Wa amanahum min khauf. Kalau engkau takut, Allah hilangkan rasa takut. Rasa cemasmu, rasa was-wasmu hilang. Dengan zikir, dengan wudhu, dengan salat sunat, dengan muhasabah, dengan muraqabah. Insyaallah. Demikian akhi. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas pencerahannya. Semoga bisa menjawab ya yang tadi was-was, jadi lebih tenang dan segera move on ya untuk lebih baik lagi insya Allah. Ada pertanyaan lain Ustadz, ada jamaah yang punya anak kecil di Jepang, kemudian ingin menghitan putranya gitu Ustadz. Tapi di Jepang kan dokternya non-muslim. Bagaimana hukumnya Ustadz untuk khitan dengan dokter non-muslim Ustadz? Khitan itu ilat sebab hukumnya adalah membuang kulfah. Kulfah itu kulit yang berlebih di ujung. Membuang kulfah. Asal sudah kulfah itu terbuang, maka terwujudlah khitan. Jadi tidak disyaratkan mesti tidak sama macam motong ayam, walaupun sama-sama motong. Kalau motong ayam, yang motong tuh mesti Islam. Karena disyaratkan di situ memotongnya itu bismillah. Adapun kalau tidak dipotong atas nama Allah, maka wa ma uhilla bihi li ghairillah. Kalau dipotong tidak atas nama Allah, haram dimakan. Adapun memotong yang satu lagi ini, tak ada satupun orang. Jadi jangan serahkan ke imam masjid, apalagi ke ketua PPI, coba-coba salah potong. Tapi di sana ada dokter yang paham, potongnya begini, buangnya begini, sudah dijahit, sudah, maka terwujud kulfah sudah terbuang. Substansi dari khitan adalah membuang kulfah yang menutupi hasyafah, sudah terbuang. Nah, sebab kalau dibiarkan nanti anaknya makin besar. Memang ada perbedaan di Jawa dengan di Sumatera. Di Jawa itu biasanya anak-anak begitu lahir langsung dikhitan. Kalau di Sumatera nunggu liburan taman SD masuk SMP baru khitan. Oleh sebab itu kalau ditunda sekian tahun juga nggak apa-apa kalau mau di Indonesia juga. Tapi kalau mau dibuang, itu sah saja. Boleh membuang kulfah itu. Nah, terwujud substansi makna khitan. Demikian akhi. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas pencerahannya. Baik Ustaz, ada pertanyaan lagi terkait untuk COVID ini ya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Bagaimana pandangan Ustaz dengan saat ini sangat banyak informasi yang simpang siur mengenai wabah COVID Ustaz. Ada yang bilang ini perang biologis, perang ekonomi dan sebagainya. Jadi kalau pandangan Ustaz sendiri seperti apa Ustaz? Monggo Ustaz. Setiap sesuatu terjadi, masalah apapun itu, politik, sosial, budaya, kesehatan, ekonomi, pasti ada dua kelompok. Satu eka, satu eki. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ifrat dan tafrid. Nah, yang satu mengatakan ini nggak ada ini COVID ini. Ini COVID ini konspirasi aja, orang mau jual vaksin. Kata yang mengatakan nggak ada.
Yang satu lagi mengatakan COVID ini ada, mengerikan, jangan keluar rumah, ketakutan, sampai cemas, sampai depresi, sampai pucat, sampai hilang ingatan saking takutnya. Dua kelompok yang bertolak belakang. Lalu Ustadz Somad posisinya di mana? Saya jalan tengah. Guru-guru saya di Mesir mengatakan COVID ini ada. Guru-guru saya di Maroko mengatakan COVID ini ada. Ini penyakit, ini pandemi, ini wabah. Tapi saya nggak nakut-nakuti jamaah dengan ketakutan yang berlebihan. Maka saya mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia, protokol kesehatan, jangan lupa social distancing, jaga jarak, lalu kemudian hindari bersentuhan fisik, lalu kemudian kemana-mana pakai masker. Ini karena di sini aja, kalau di keluar saya pakai masker. Cuci tangan, hand sanitizer. Jadi saya pilih jalan tengah. Bahwa dia ada, bahwa ada orang meninggal karena itu, di Pekanbaru juga ada kena, di Mesir juga ada, di Maroko juga ada. Dia ada, tapi kita terlalu berlebihan, jangan. Jalan tengah, kita tetap jaga protokol kesehatan. Demikian, akhi. Baik, Ustadz. Beberapa pertanyaan lagi, Ustadz. Kali ini masih tidak langsung berhubungan dengan tema yang kita bahas kali ini, ya, Ustadz, ya. Yang pertama, Assalamualaikum, Ustadz. Saya ingin bertanya di luar tema. Saya pernah mendengar suatu amalan, yaitu jika kita mempunyai hajat, itu dianjurkan untuk membaca surat-surat tertentu, Ustadz. Itu bagaimana, Ustadz? Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal, yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hambal, namanya Musnad, meninggal 241 Hijrah. Kalau menginginkan sesuatu, dianjurkan sholat sunat 2 rakaat. Itulah yang disebut dengan sholat sunat hajat. Berdoa paling bagus wudhu dulu, sholat sunat 2 rakaat, habis itu berdoa. Lalu kalau ada kiai, tuan guru, ustadz ngajarkan baca Yasin dulu, baca Fatihah dulu, baca awal Al-Baqarah dulu, baca Qul Huwallah dulu. Itu namanya tawassul. Tawassul itu apa? Bermohon kepada Allah dengan perantaraan ibadah. Ada nggak dalilnya? Ada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang percaya kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Kamu kalau mau berdoa kepada Allah, bawalah wasilah. Penjelasannya ada dalam hadis. Ya Allah, aku terjebak di dalam gua. Aku berwasilah kepadamu, bertawassul supaya keluarkan aku dari dalam gua ini dengan amal baktiku kepada orang tua. Dikabulkan Allah. Berdoanya kepada Allah, tapi menyebut amalnya. Amalku berbakti. Yang satu lagi berdoa, aku bermohon kepadamu ya Allah, keluarkan aku dari dalam gua ini berkat amalku bersedekah. Dikabulkan Allah. Yang satu lagi, 3 orang. Ya Allah, aku bermohon kepadamu berkat amalku. Ini amalnya unik. Yang satu amalnya berbakti kepada orang tua. Yang satu amalnya bersedekah. Yang satu lagi amalnya, amalku nggak jadi berzina. Hampir melakukan zina, nggak jadi. Ternyata itu bisa juga dijadikan sebagai wasilah. Nah, yang tadi, ya Allah, aku berdoa kepadamu berkat aku baca ayat kursi, Al-Fatihah, surat Yasin, ayat-ayat pilihan, Al-Waqi'ah, kabulkanlah doaku. Boleh. Kenapa? Karena ayatnya umum. Minta walah wasilah kepada Allah SWT. Yang nggak boleh itu, ya Allah berkat pohon rindang di belakang rumahku, dengan keris mbahku, dengan batu cincin, itu tidak disuruh oleh Allah SWT. Adapun menyebut dengan amal soleh, masyru', disyariatkan, ada sunnahnya, ada dalilnya, ada hadisnya. Demikian, akhi. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan atas pencerahannya, Ustaz. Masih ada waktu ya, Ustaz, ya, untuk pertanyaan yang lain? Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Mau tanya, jika di Jepang ini misalnya kita menerima donor darah, Ustaz, dari warga Jepang, yang notabene kalau di sini kan mereka juga masih makan yang nggak haram juga, yang non halal khususnya, makanan yang haram gitu. Itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Apakah kita boleh menerima donor darah dari mereka yang masih mengkonsumsi makanan-makanan haram, Ustaz? Tafadhal, Ustaz. Di Mesir ada namanya Darul Ifta, dar rumah, Ifta fatwa, rumah fatwa. Rumah fatwa Mesir mengeluarkan fatwa
boleh menerima donor darah dari non-muslim. Jadi darah non-muslim langsung masuk ke tubuh kita, jangan khawatir nanti darahnya lalu kemudian enggak, terima saja, boleh. Tidak haram, tidak makruh, hukumnya mubah, boleh menerima. Adapun yang dilarang itu adalah makanan. Huriman alaikumul maitatu, enggak boleh makan bangkai yang enggak disembelih. Makna bangkai itu enggak disembelih. Wadamu, darah kambing, darah sapi dibekukan, dibuat jadi sosis Arab. Walahmul khinzir, babi. Wal munkhaniqatu, binatang tercekik. Wal mauqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu, terjepit, tertanduk. Wa ma akala sabu'u, yang dimakan terkam binatang buas, diterkam singa, mati, enggak boleh dimakan. Wa ma dzubiha 'alan nusub, yang disembelih untuk berhala, enggak boleh makan. Wa ma uhilla bi li ghairillah, yang disembelih bukan atas nama Allah, itu yang enggak boleh masuk ke badan kita, melalui tenggorokan dimakan. Adapun darah yang masuk, baik darah dari saudara kita non muslim, warga Amerika, warga Jepang, maka Darul Iftah memberikan fatwa boleh hukumnya. Demikian akhi, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Ada pertanyaan lain lagi Ustaz, masih di luar tema. Terkadang kalau beberapa muslim di Jepang juga, terutama di musim dingin ya Ustaz ya, itu biasanya mereka berwudu tanpa melepas alas kaki Ustaz, dengan mengusap kaos kaki misalnya. Apakah itu diperbolehkan seperti itu? Apakah kaos kaki itu bisa dihiaskan dengan khuf? Coba ketik di handphone yang bisa huruf Arab. Di Google itu ketik dia tulisannya khuffain, kha fa ya nun, khuffain. Nah, nanti pilih image, gambar, kelihatan khuffain. Nah, itu dia, khuffain. Terbuat dari kulit, tertutup sampai mata kaki, nggak ada tapaknya. Dari kulit sampai mata kaki, di atas nggak ada tapaknya. Jadi kalau musim dingin pakai khuffain ini. Subuh wudhu dulu seperti biasa wudhu. Setelah wudhu sama seperti biasa, muka, tangan, sap kepala, telinga, kaki. Habis itu pakai khuf tadi. Pakai khuf, lalu kemudian kalau nggak musafir, nggak kemana-mana, bisa selama di Tokyo, selama di satu kota itu sehari semalam. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nanti ketika wudhu, muka tetap disiram, tangan tetap disiram, kepala tetap diusap, telinga tetap diusap. Pas kakinya, kaki nggak usah dibuka, diusap saja. Diusap bagian atasnya, tapaknya enggak. Jadi kalau ini kaki diusap bagian atas, sekali usap gini. Nah, bagaimana kalau dia tidak terbuat dari kulit, tapi kaos kaki saja? Apakah jawrabain, kaos kaki, sama dengan khuffain? Maka kalau kaos kakinya itu tebal, yang substansinya sama seperti kaos kaki kulit tadi, maka berlaku. Tapi kalau kaos kaki tipis tidak bisa. Nah, untuk di negeri-negeri yang musim dingin seperti di Amerika, di Eropa, bahkan di Maroko, bahkan di Jepang, itu kaos kakinya memang super tebal, tidak mungkin tipis kalau musim dingin. Maka kaos kaki tebal itu hukumnya sama seperti khuffain. Silakan pakai. Nanti tinggal usap saja. Tidak perlu siram kaki. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Ada pertanyaan lagi Ustaz? Masih bisa ya Ustaz ya waktunya? Insyaallah. Baik, bagaimana Ustaz cara membersihkan hati supaya kita lebih bersyukur dengan apa yang telah Allah tetapkan? Man lam yarda biqada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, walam yasbir bibala'i, tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Orang Indonesia selalu mengatakan ya udah ikhlas ajalah, ya udah ikhlaskan aja. Sebetulnya yang tepat itu bukan ikhlas, ridha. Ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Caranya biar supaya ridho gimana Pak Ustaz? Lihat orang yang lebih susah dari kita. Kita ini kadang merasa kita yang paling susah. Padahal sebetulnya unzur ila man huwa asfala minka. Lihat orang yang di bawahmu. Maka melihat orang yang berada di bawah baru kita sadar sesungguhnya nikmat Allah ini besar. Tapi kita kurang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ridho, terima setelah usaha. Sebab kalau ada orang nerima saja nggak usaha itu namanya apatis, asketis, apatis. Sedangkan kita diajarkan untuk tetap aktif. Setelah berusaha ternyata tidak terwujud, tidak terjadi, qadarallah. Kalau sudah terjadi, qadarallah, takdir Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Demikian. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Apakah masih ada waktu Ustaz untuk pertanyaan yang lain? Boleh. Masih bisa ya Ustaz ya? Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya terkait bagaimana cara pandang menurut Islam tentang orang yang mengantisipasi COVID ini secara terlalu berlebihan begitu Ustaz. Lihat daerah masing-masing. Kalau kita berada di zona merah, itu memang mesti berlebihan. Yang di zona merah, zona hitam, Jakarta, Surabaya, itu memang mesti protek. Jangan keluar rumah. Jangan keluar rumah. Karena kita nggak tahu orang datang itu dia datang dari mana, sudah ketemu siapa, jangan-jangan dia bawa virus. Mesti. Kalau tidak kita sakit sendiri, mati sendiri. Tapi kalau yang sudah di zona hijau, kami di Pekanbaru sempat beberapa pekan zona hijau. Sampai kemarin di kantor kecamatan ada yang kena, baru kemudian bertambah. Tapi sempat beberapa pekan itu, ya kita tetap sholat Jumat di masjid. Tapi tetap di waktu di pintu, di kening, 36, masuk, pakai masker, jarak-jarak shopnya. Nah, jadi kenali daerah masing-masing, pantau terus perkembangan. Jangan terlampau ketakutan, tapi juga jangan terlampau nekat berani. Jalan tengah. Kenali daerah masing-masing, zona hijau atau zona merah, zona kuning, zona hitam. Kalau zona merah memang betul protek. Kalau zona kuning, zona hijau, laksanakan hubungan, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Demikian. Baik Ustaz. Ada pertanyaan lagi Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya Ustaz, saya adalah seorang akhwat bercadar. Saya sudah bercadar sejak 2017, kemudian ketika harus melanjutkan kuliah di Jepang pada tahun 2018, ibu saya berpesan untuk meninggalkan cadar karena beliau takut saya tidak bisa mendapatkan teman begitu atau disakiti karena Islamophobia begitu di kampus. Tapi diperbolehkan untuk tetap bercadar bila ada momen-momen yang memungkinkan, semisal ke pengajian atau yang lainnya. Berangkat dari sana, Ustadz, saya mendapat beberapa pandangan yang kurang baik, yang dibilang soalim dan lain sebagainya. Apakah tindakan tersebut itu saya berdosa, Ustadz, bila saya mengimani cadar itu sunnah, dan bagaimana menanggapi orang-orang yang kurang suka dengan saya, Ustadz? Gitu, Ustadz. Di dalam pertanyaan ini ada dua hal. Yang pertama, terkait dengan ibu. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau melawan Khalik Allah. Ibu itu makhluk. Enggak perlu taat pada ibu kalau melawan Allah. Kalau ibunya memerintahkan pakai rok mini, kamu harus pakai celana sempit, ibu enggak perlu ditaati. Yang ditaati Allah. Tapi ini masalahnya, ibu kan tidak melarang menjalankan syariat. Cadar itu hukumnya tidak sampai wajib. Lihat fatwa ulama Al-Azhar Mesir. Kalau nggak mau pakai ulama Azhar, saya maunya ulama dari Saudi Arabia. Ikut Syekh Nasruddin Albani. Dalam fatwanya cadar tidak wajib. Oleh sebab itu maka kalau ibunya mengatakan kamu jangan pakai cadar nak, apalagi alasannya takut nanti anaknya dibunuh, teroris, disakiti, teraniaya karena di luar negeri, ikuti ucapan ibu. Tapi nanti kalau berkomunitas PPI bersama dengan jamaah masjid pengajian dia pakai cadar, nggak apa-apa. Jadi jangan pahami nggak bercadar ini nanti masuk neraka.
Ini masih ikhtilaf. Cadar ikhtilaf. Ini masalah pertama. Masalah kedua, kalau kita menjalankan agama Islam ini, kita nggak perlu ikut komen orang. Karena semakin banyak viewer dan follower, semakin banyak komen. Oleh sebab itu kalau kita ikutkan komen orang, pusing kepala kita, stres kita. Kalau kau yakin bercadar itu baik, menjaga kehormatan dirimu, mengikuti ajaran nabimu, kau pakai cadar. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut kebanyakan orang, mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Nanti kau pakai cadar. Terus ada yang komen, so alim. Habis itu kau buka cadar. Habis itu kau pakai jilbab panjang. Kayak emak-emak. Habis itu kau pakai jilbab pendek. Habis itu kau pakai baju panjang. Terus orang ngomong, kayak sinetron jadul aja. Kita nggak selesai nih. Maka kau laksanakan perintah Allah, ikuti sunnah Rasulullah, yakini, berpegang, berpendirian, berprinsip, tawakal Allah. Jangan ikut cakap orang. Anjing menggonggong, kapilah berlari. Demikian. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Baik Ustaz, ini pada pertanyaan lagi Ustaz terkait untuk kehidupan muslim di Jepang ya Ustaz ya. Jadi kan di beberapa restoran di Jepang itu ada yang menjual menu ikan misalnya, itu kan kita bisa makan, tapi di situ juga menjual menu yang haram Ustaz seperti babi. Apakah kita diperbolehkan Ustaz untuk makan di restoran yang di sana menjual menu ikan tapi juga ada menu babinya Ustaz? Di Indonesia kita bertetangga dengan saudara kita sebangsa setanah air yang tidak Islam. Tapi ketika anaknya nikah kita datang. Karena bukan ritual agama. Kenapa Ustadz tetap makan juga di sana? Karena cateringnya catering orang Islam. Mejanya di sebelah sini khusus untuk Muslim. Ini Muslim food, ini non Muslim. Maka ngobrol-ngobrol makannya di catering Islam. Beda dengan di rumah makan. Di rumah makan itu ikannya halal. Tapi piringnya, sendoknya, gelasnya campur aduk di belakang. Kecuali memang rumah makan itu memang sudah dapat legal dari Muslim United, dari Muslim Council, dari lembaga agama Islamnya, bahwa rumah makan ini kalau dia katakan Muslim food, makanan Muslim, berarti gelasnya, piringnya tidak terkena makanan yang haram menurut ajaran agama kita. Jadi bukan dilihat hanya bendanya. Ikan halal, cumi halal. Kalau gitu makan. Tapi piringnya, kecapnya, sendoknya, itu kalau bekas najis itu mesti disama. Idza walagal kalbu, kalau ada seekor anjing menjilat tempat air minum, maka airnya mesti ditumpahkan semua, dicuci dengan 6 kali. Sekali dengan air bercampur tanah, yang 6 dicuci dengan air 7 kali. Sekali dengan air campur tanah, yang 6-nya dengan air bersih. Itu baru jilatan anjing. Bagaimana kalau memang asli dagingnya, minyaknya, tempatnya, nampannya? Oleh sebab itu mesti hati-hati masalah makanan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan agak berhubungan Ustaz dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi ada beberapa juga yang di sini bekerja paruh waktu Ustaz di restoran-restoran yang juga menjual produk-produk haram seperti babi dan lain sebagainya gitu Ustaz. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Kalau kira-kira ada pekerjaan yang lebih halal, pilihlah halal walaupun duitnya mungkin lebih rendah. Tapi kalau memang inilah satu-satunya penyambung hidup, wahai saudara sebangsa setanah air, tak ada tempat lain, inilah yang bisa menolong untuk melanjutkan studi dan kehidupan, maka kau laksanakanlah itu. Tapi nanti sebelum sholat, bawa air bercampur tanah 1 botol, campur dengan tanah, goncang. Nanti sebelum sholat kau basuh dulu tanganmu yang kena-kena itu sekali, habis itu siram dengan air biasa 6 kali, baru berwudu. Itulah alternatif terakhir, solusi terakhir. Disama, khusus anjing dan babi, karena ini perlakuan khusus. Beda dengan biawak, ular dan lain. Khusus anjing dan babi mesti disama. Wallahu a'lam. Baik, apakah masih ada waktu Ustaz untuk pertanyaan yang lainnya?
Kita cukupkan dulu. Baik Ustaz. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas pencerahannya. Tadi sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk dan mungkin tidak semua yang bertanya juga bisa kami bacakan Ustaz, karena alhamdulillah antusias jamaah pada kajian sore hari ini sangat luar biasa. Banyak banget yang bertanya, tapi tadi karena memang keterbatasan waktu sehingga kita tidak bisa membacakan semua pertanyaan. Baik Ustaz, sebelum diakhiri, kami ingin meminta nasihat dari Ustaz terkait apapun Ustadz dalam menghadapi era new normal ini Ustadz. Tafadhol Ustadz. Pertama, kita disuruh berikhtiar. Iqilha wa tawakkal. Tambatkan dulu hewan tungganganmu, kudamu, untamu, keledaimu, baru bertawakal. Jangan tawakal ujuk-ujuk tawakal. Begitu Islam mengajarkan kita. Ikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer, jaga jarak. Setelah itu baru doa dan tawakal. Yang kedua, Islam mengajarkan kita tidak hanya sunnah ke masjid, sunnah sholat berjamaah, sunnah bersalaman, tapi juga ada sunnah menghindari wabah. Jadi ada namanya sunnah menghindari wabah. Jadi jangan katakan kita sedang memutus silaturahim. Wah, kamu memutus silaturahim. Enggak, saya sedang melaksanakan sunnah menghindari wabah. Itu sunnah juga. Yang ketiga, jaga persatuan. Sebangsa setanah air yang sama-sama datang dari Indonesia, yang sama-sama datang di negeri perantauan. Kita disatukan sama-sama, yang beda agama disatukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berbeda yang beda suku disatukan oleh agama. Oleh sebab itu jaga kesatuan dan persatuan. La tanaza'u, jangan bertikai. Fatabshalu, nanti kamu gagal. Wa tazhaba rihukum, kehilangan semangat. Orang melecehkan kita karena kita tidak punya persatuan dan kesatuan. Yang keempat, baik yang di sana sedang bekerja fokus, jangan lupa kelebihan rezekinya kirimkan ke Indonesia. Bantu tetangga, kawan, sahabat yang susah. Belikan sembako. Ini mau dekat pemotongan hewan kurban, kirimkan hewan kurban supaya sahabat, tetangga, kawan, keluarga kita makan hari raya Idul Adha. Yang terakhir, pahami bahwa di sana itu bukan negeri kita. Hanya untuk kerja cari hidup, hanya untuk sebagai pelajar, mahasiswa untuk belajar. Setelah selesai dapat modal, dapat ijazah, pulang ke Indonesia. Bangun Indonesia, kembangkan Indonesia, bangkitkan Indonesia. Kata pepatah Melayu, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih enak lagi di negeri sendiri. Oleh sebab itu kita tidak berharap datang hujan batu, itu perumpamaan saja. Tapi tolong jadikan ilmu modal yang ada di Jepang, bawa kembali, bangun Indonesia. Indonesia menjadi lebih bermartabat di masa akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Semoga kita juga nanti setelah selesai berkarir di Jepang ataupun belajar di Jepang bisa segera kembali ke Indonesia dan membangun Indonesia bersama-sama untuk lebih baik lagi insya Allah. Baik, tidak terasa 1 jam sudah kita bersama dengan Ustadz Abdul Somad, bahkan lebih ya. Alhamdulillah Ustadz juga berkenan untuk menjawab banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah. Dan tadi mohon maaf juga untuk para jamaah yang mungkin pertanyaannya belum kami bacakan karena memang keterbatasan waktu, dan terima kasih banyak untuk kesediaannya untuk menyimak kajian rutin Masjid Darussalam Nisio edisi kali ini bersama dengan Ustadz Abdul Somad. Jazakallah khairan Ustadz atas kesediaan waktunya juga untuk membersama kami. Semoga ke depan juga masih bisa bersama dengan Ustadz lagi untuk topik-topik yang lain Ustadz, insya Allah. Amin. Dengan jamaah yang lebih banyak lagi insya Allah. Baik, demikian untuk kajian rutin Masjid Darussalam Nisio atau Kantin Madani edisi hari ini. Sekali lagi, jazakallah khairan untuk semuanya yang telah bergabung dari manapun. Tadi ada dari Inggris, dari Indonesia, dari Jepang, dimanapun berada. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat insya Allah, dan setelah ini juga bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dan bisa menerapkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad insya Allah. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan untuk di hati para jamaah, dan sampai berjumpa di kajian rutin Madani atau Masjid Darussalam Nisio edisi berikutnya. Demikian, terakhir ada pantun ya. Burung irian, burung cendrawasih,
Cukup sekian dan terima kasih.